Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo, edisi hari Senin tanggal 7 November 2022. Mari sebelum kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan yang akan menolong dan memimpin serta menjadi pedoman bagi hidup kita hari ini, kita memohon rahmat-Nya dan mengucap syukur padanya di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu ya Allah, yang selalu Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk matahari yang tidak pernah terbit terlambat. Itu semua membuktikan kepada kami bahwa di dalam setiap langkah hidup kami hari ini, kami akan menemukan kekuatan dan pengharapan untuk menyelesaikan semua tugas hidup, semua tugas anugerah yang masih Tuhan berikan dan percayakan kepada setiap kami. Biarlah dalam kebenaran sabda-Mu, kami ditolong untuk kembali menghayati dan sungguh-sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca satu ayat yang akan saya bacakan, terambil dari Amsal 29 ayat yang ke-25. Amsal 29 ayat yang ke-25, saya akan membacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Amsal 29 ayat 25. Takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan aman. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara. Takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan aman. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ada satu nasihat dari seorang pendeta senior yang ketika saya akan mengawali tugas pelayanan saya setelah lulus gitu ya dari Fakultas Teologi UKDW, satu pesan yang saya pegang sampai hari ini. Pendeta senior ini mengatakan kepada saya dalam sebuah percakapan yang santai begitu. Beliau mengatakan, di dalam melayani jangan terlalu serius. Di dalam melayani jangan terlalu serius. Awalnya sebagai seorang fresh graduate pada waktu itu saya tidak mengerti dengan jelas apa toh yang dimaksudkan oleh pendeta senior ini. Sebagai seorang junior saya hanya mengatakan dan tersenyum, "Oh iya Bu, iya terima kasih," begitu. Tetapi setelah terjun ke dalam dunia pelayanan, saya baru mengerti sedikit fakta dari apa yang dimaksudkan dari seorang pendeta senior yang telah menasihatkan kepada saya sebuah kalimat yang saya pegang hingga hari ini. Kalimat ini berarti bahwa tidak semua hal di dalam dunia ini dan juga khususnya di dalam dunia pelayanan haruslah saya pikirkan banget begitu ya, atau saya masukkan ke dalam hati. Karena setiap pelayan, setiap pendeta mempunyai limitnya masing-masing, mempunyai batasnya masing-masing di mana di dalam proses melayani umat di dalam sebuah gereja, baik saya yang adalah seorang pendeta maupun Bapak Ibu dan saudara yang juga berkarya di bidang pekerjaan masing-masing, mempunyai sebuah kedewasaan yang membuat kita tahu bahwa soal pekerjaan, soal hidup, soal pelayanan, ataupun soal apapun yang terjadi dalam hidup kita, semakin banyak pengalaman, semakin banyak kita ditempa oleh berbagai macam hal, semakin kita sebenarnya sedang diajar oleh Tuhan untuk secara bijaksana memilah dan memilih. Apa yang memang harus dipikirkan, diseriuskan tentang hal-hal yang prinsip, mana yang bisa kita bedakan sebagai hal-hal yang receh yang sebenarnya tak perlu selalu kita pikirkan. Dan yang menarik adalah Amsal 29 ayat 25 dalam versi BIMK ini begitu jelas mengatakan kepada kita bahwa awal dari kesusahan atau awal dari penderitaan hidup manusia, selain begitu banyaknya tantangan hidup yang akhir-akhir ini begitu mengkhawatirkan kita, ada satu sumber penderitaan dan kesusahan yang juga menjadi salah satu sumber penderitaan manusia masa kini, yaitu takut akan pendapat orang lain. Itu bukan berarti bahwa kita tidak sama sekali tidak boleh memperhatikan gitu ya, memberi telinga kita kepada pendapat orang lain, bukan. Dan bukan berarti bahwa apapun pendapat orang lain itu pastilah salah, bukan berarti begitu Bapak Ibu dan Saudara ya.
Tetapi ketika yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita akan semua karya, akan semua pekerjaan, bahkan akan semua panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita hanya soal apa ya yang akan dikatakan orang? Apa ya yang akan dikatakan orang lain ketika melihat saya melakukan ini, itu. Sehingga sadar maupun tidak, kekhawatiran bahkan tujuan kita yang utama adalah ingin selalu dinilai dan dilihat baik oleh orang lain. Amsal mengatakan itulah salah satu bentuk sumber kesulitan manusia modern saat ini, ketika satu-satunya alasan yang mendrive kehidupan kita hanya soal pendapat orang lain. Dan hari ini Kitab Amsal juga mengimbanginya dengan sebuah nasihat kebijaksanaan yang penting. Satu-satunya cara agar kita tidak terpengaruh secara jelas begitu dengan semua pendapat orang yang tidak semua benar, namun juga tidak semua salah, adalah sungguh-sungguh mendasari semua karya pelayanan kita hanya kepada Tuhan. Asal kita melakukannya dengan niat, cara, dan motivasi yang benar, maka percayalah kepada Tuhan, engkau akan aman, kata Amsal. Tidak usahlah engkau menyandarkan segala penilaian itu hanya kepada manusia. Asalkan pekerjaan, niatan, dan cara kita adalah cara yang benar di hadapan Allah, maka apa yang menjadi penilaian manusia tidak lagi penting untuk kita. Karena satu-satunya hakim dan orang yang berhak untuk menghakimi kita tentu adalah Tuhan, jika kita sudah terus membuktikan dan bertanggung jawab bahwa kita sungguh-sungguh melakukan segala karya pelayanan dan karya hidup ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, jangan hanya takut pada pendapat orang lain. Takutlah dan percayalah kepada Tuhan. Serahkanlah segala hal yang mungkin tidak bisa kita jelaskan kepada manusia. Dan tidak harus kita jelaskan kepada manusia. Tapi hanya Allah yang menjamin keamanan dan kekuatan kita untuk terus melakukan hal yang benar. Sekalipun seringkali di mata manusia mereka membutuhkan waktu untuk mengerti. Biarlah semua kita selalu ditolong untuk ingat bahwa ketika kita mempercayakan seluruh karya pelayanan, karya hidup yang Tuhan percayakan kepada kita, satu-satunya hanya kepada Tuhan, maka kita tetap akan berjalan dengan kekuatan dan kita akan berjalan dengan aman oleh karena perlindungannya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ingatkanlah dan ajarkanlah kepada setiap kami untuk tidak hanya selalu mencari apa yang dikatakan oleh orang lain. Ingatkanlah dan sadarkanlah kami untuk tidak selalu membutuhkan pujian atau jatuh karena cacian dari orang lain. Tetapi ingatkanlah dan ajarkanlah kami untuk selalu menyandarkan sepenuh-penuhnya apa yang kami lakukan, apa yang dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka semua itu sungguh-sungguh akan membuat jalan kami mengarah kepada Tuhan yang menjamin keamanan hidup kami. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.